Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non wal qalami wa ma yasturun. Terus kata Muhammadiyah itu. Oke, teman-teman travel ibu, sahabat-sahabat traveler, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun Anda kalian semua berada, moga-moga sehat selalu, bahagia selalu, dan ya barokah hidupnya. Nah, senja kali ini saya sedang berada di Sarang Building Gallery and Cafe di Yogyakarta, dan secara kebetulan ketemu dengan Sekjen IMM. Nah, tempat di mana saya waktu kuliah dulu juga berorganisasi, aktif di organisasi itu. Namanya adalah Mas Farhan Aji Dharma. Kamera, Om, kenalan dulu ke teman-teman travel ibu. Siap. Halo teman-teman travel ibu, nama saya Farhan Aji Dharma, panggilannya Farhan. Betul seperti yang Pak Ibu sampaikan, kebetulan diamanahkan oleh teman-teman IMM jadi sekretaris umum sebenarnya kalau lazimnya secara Sekum ya. DPD IMM DIY dalam provinsi DIY. Gitu mungkin Pak Ibu. Periodenya 2021-2023. Pertengahan tahun ini rencananya akan musyawarah daerah bergantian. Ini Om Farhan, saya mau tanya dulu, karena peserta ini pemirsa travel ibu ini kan belum tahu apa sih IMM itu. Bisa apa ya? Dijelentrehke. Di-spill. Di-spill. Nyantai aja kita. IMM ya secara sederhana itu kalau bahasa Muhammadiyahnya organisasi otonom. Organisasi Ortom. Ortom. Itu organisasi undergo di bawah sayap Muhammadiyah yang tujuannya untuk sama seperti tujuan Muhammadiyah, cuman dia punya segmen kader di kampus. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi syarat anggotanya adalah mahasiswa. Pertanyaannya adalah, apa harus kampus Muhammadiyah? Tidak harus kampus Muhammadiyah. Kebetulan saya itu belum pernah mengenyam kampus Muhammadiyah. Oke. S1 saya di UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan background kampus yang dulu sempat Muhammadiyah. Oh gitu ya. Agak kurang Muhammadiyah. Tapi setelah masih ganti UIN ini. Setelah ganti UIN. Oke. Masa-masa itulah. Terus S2 saya juga di UII, jadi tidak ada background Muhammadiyah, bukan kampus PTN, perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi bahkan di Jogja ini kan kita cuma punya 3 perguruan tinggi Muhammadiyah, UMY, UAD, dan Ahmad Dahlan, Universitas Asia. Asia. Selain itu bahkan ya hampir bisa dikatakan itu lebih dari separuh itu kader IMM di Jogja ya berangkat dari latar belakang bukan perguruan tinggi Muhammadiyah. Gitu ya malahan. UGM sendiri ada berarti? UGM ada 3 komisariat, UNY ada 2 komisariat. UNY 2 komisariat, UGM 3 komisariat. 3 komisariat, terus kampus timur itu ada UPN, ada STTA di Sucipto, ada Amiskom, ada Akakom. Wah, hampir tiap kampus ada ya berarti ya. Jadi itu Bapak Ibu yang anak-anaknya lagi kuliah di Jogja dan pengen apa istilahnya beraktivitas di ortomnya Muhammadiyah itu ada di tiap kampus, cari aja sekretariat IMM. Nah, selama ini kegiatannya apa Om yang dikoordinasi oleh provinsi IMM? Nah, kalau secara umum kan tugas kita itu 2 Pak Ibu. Ya. 1 di perkaderan, 2 di pergerakan. Nah, menciptakan kader Muhammadiyah, yang kedua pergerakannya. Apa aja di lingkup aktivisme. Kalau kami ini di periode ini agak kurang sering turun ke jalan. Oke. Jadi kalau dulu gerakan itu turun ke jalan ya. Trennya begitu. Cuman kita enggak terus skeptis, terus tidak mengambil. Itu satu bagian penting, cuman kita memilih opsi yang lain. Gerakan intelektual kayaknya. Gerakan intelektual. Fokusnya di situ. Salah satunya yang produk yang kita upayakan jadi legasi buat kepemimpinan selanjutnya itu kita bikin namanya pusat studi. Ya. Kita punya pusat studi MMDG. Kebetulan tahun kemarin pas milad ini kan mau milad lagi. Oke. Tanggal 14 Maret. Tahun kemarin itu pusat studinya langsung di launching sama Pak Haidar Nasir. Ada pusat studi agama, pusat studi agama, sosial, pusat studi anti korupsi, sama pusat studi perempuan. Pusat studi 4 ya. 4 pusat studi ya. Itu kita menggarap kader itu di situ, segmen kadernya juga yang sudah level sudah hampir purna S1 dan lain sebagainya.
itu ada kajian rutinnya berarti kan namanya pecah Ada studi. kajian, Tapi teman-teman IMM boleh kalau memang terbuka, harus IMM kalau ya ya lah ya. harus IMM. Maksudnya ikut terlibat di dalam Iya. kajian-kajian itu. Syaratnya Tahunya dari cuma- mana tuh? Kalau Kita publikasinya ke internal sebenarnya Pak. internal Karena ya, itu, pasti tahu ya di grup ya, IMM ya. di pusat studi Kak, kita istilahnya kader madya. Kan Kader ada madya. 3 level kader ya, kader dasar, kader madya, kader paripurna. Oke. Kader madya itu yang sudah melampaui perkaderan di level Darul Arkom Madya. Oke. Itu kita tampung di situ karena kita lihat tidak ada mediumnya juga nih kader madya. Kalau kader pembicara kan kader dasar itu bisa masuk struktural, bisa melanjutkan kepemimpinan cabang. Tapi kalau kader madya ini selain melanjutkan struktural kita belum punya tampungannya buat mereka. Kita buatlah pusat studi. Pertanyaan terakhir soal problem. Ada nggak problem untuk mencetak kader Muhammadiyah atau pergerakan tadi, baik problem secara struktural dengan PP atau dengan teman-teman se-Indonesia, koordinasi dan lain-lain? Apa ya, bukan problem lah, kendala mungkin ya bahasa halusnya. Itu yang patut kita ungkapkan dan pikirkan bersama sebagai aktivis IMM. Iya ya. Kalau sejauh ini saya agak kurang nyaman menyebut itu problem. Gitu ya. Nah, makanya tadi bingung, problem apa kendala apa ya ini? Karena apa ya, secara latar belakang dilalahnya anak-anak IMM di Jogja ini punya background story non Muhammadiyah. Gitu ya kebanyakan ya. Iya, terutama di kampus negeri, apalagi di kampus Muhammadiyah, UMY, UAD itu Oh iya ya, tidak campur semuanya ya. itu punya background Muhammadiyah. Maka di IMM ini mestinya ada semacam bahasa ndaki-ndakinya itu internalisasi ideologi. Oke. Nah itu di satu sisi menjadi kendala, cuman di sisi yang lain kita melihat itu sebagai peluang gitu, supaya Mengenalkan Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah itu lebih bisa dikenalkan. Toh juga berangkat dari latar belakang daerah yang berbeda-beda. Nah, tidak mungkin hampir mirip dengan ortom lain, cuman karena ini kampus, jadi kita bisa menyerap kader dari yang lain. Itu mungkin di satu sisi problem, di satu sisi peluang. Tapi udah ketemu ya, apa memetakan itu dan Iya, menjadikan formulasinya ya. sudah bertemu. Soalnya kalau dipikir-pikir di PP, di kepengurusan PW PP juga gak harus Muhammadiyah kan, kayak Pak Tafsir di Jateng Ya, kan juga dari background-nya. background Bahkan dulu Pak Din Samsudin. Din Samsudin. Artinya kita terbuka lah Muhammadiyah itu, pokoknya Anda punya apa istilahnya pemikiran Ya. atau kepedulian Ya, bahkan tentang Pak Indonesia. Din itu kan pertama kenal Muhammadiyah dari IMM. Ya. Sekarang Sekum Pak Muti Pak juga Muti. pertama kenal dari Dari IMM. IMM. Ya, banyak sekali. Terus kira-kira kalau ini podcast saya kirim ke tempatnya Mas Izul Muslimin selaku senior kita, ya, dan sekarang menjabat sekretaris PP Muhammadiyah, apa yang ingin disampaikan? Apakah dukungan moral, apakah dukungan spiritual, apakah dukungan Ya kami butuh ya kita dukungan. mencandai Oh, beliau iya. lah, Ya. senior kita kok. Ya. Mas Izul apalagi tracknya di politik kan luar biasa. Ya, Jadi di MM ini banyak kader yang punya minat ke jalur itu. Kadang kita kebingungan nih, mana partai katakanlah secara permukaan partai yang bisa kita akses untuk masuk untuk dimasuki oleh anak kader-kader kita. itu. Kalau soal politik, yang soal Muhammadiyah ya kadang gini. Sebentar, perlu nggak kiranya Om Izul kadang-kadang kita suruh ke Jogja ngumpulin anak-anak itu memberikan semacam siraman rohani politik loh, Sangat apa gitu, supaya tahu peta Jakarta, Iya. peta high politik Iya. gitu. Perlu nggak kira-kira? Sangat perlu, agaknya apalagi Mas Sampaikan Izul. langsung kalau gitu. Ya, saya belum pernah ketemu sama Mas Izul. Kader-kader Jogja kayaknya butuh disirami dengan siraman rohani. Apalagi beliau yang saya tahu kayaknya orang Jogja juga. Iya, kan dulu kan KM, Iya. Komisariat Gajah Mada, dan aku jadi salah satu pasukannya dulu di Kabit Informasi Komunikasi kalau nggak salah, Iya. waktu beliau jabat Ketua Komisariat Gajah Mada, dan itu jadi lompatan untuk sampai sekarang di PP itu. Dan humble kok orangnya, enak lah. Kapan-kapan di kontak, Mas tak ngumpul ke semua komisariat ngomongin IMM, Muhammadiyah dan politik. Wah, akan keren. Cocok. Iya. Les, sebelum kita tutup, ada sesuatu yang pengen disampaikan lagi soal IMM dan teman-teman IMM dan gerakannya? Mungkin ini kepada halayak. Ya. Jadi IMM ini
memang selain sebagai ruang buat menggodok kader intelektual di Muhammadiyah, kita juga mengakomodir semua bakat, Pak. Ya. Jadi bukan hanya kan Bakat itu apa? bakat macam-macam Ya, ya, di yang sudah kesenian, di- di kebudayaan, Kesenian, kebudayaan, di entrepreneur. entrepreneur. Nah, kita juga mengakomodir itu. Jadi karena ini ada stereotip gini Pak Ibu. Ya. Saya yang agak ini. IMM ini katanya isinya orang-orang serius. Jadi misalnya ada mahasiswa yang nggak mau dengan rutinitas yang serius itu jadi kepental tadi. Isinya cuma diskusi, baca buku Ya. berat. Hmm. Tapi kenyataannya enggak. Jadi kita bergerak di semua sayap. Di politik juga oke, guyon-guyon juga oke, ngopi-ngopi makan hampir tiap hari. Relax lah kita. Kayak Muhammadiyah. Nah, ini kita kan kebetulan ketemu di Sarang Sarang. Cafe. Memang ini juga Sarang IMM. Iya. Karena dibuka aksesnya oleh Gitu ya. yang punya. Yang punya siapa itu? Yang Bau Rekso, Ya. udah cuma di Alfi. Udah Jumal di Alfi. Iya. Kita sering difasilitasi di sini. Ya, ini teman-teman yang kuliah di Jogja dan pengen tahu banyak tentang IMM, bahkan ikut terlibat di dalam aktivitasnya. Kalau masih bingung di kampusnya, wes main ngopi aja ke Sarang Building Cafe di timurnya kampus UMY di Tirto Nirmolo. Nah, ketemu di sini nanti banyak ketemu anak-anak IMM dan bisa kemudian terlibat langsung. Itu saja. Kita pamit dulu Om Farhan. Dan terakhir jangan lupa bahagia dengan apa? Ngopi dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita akan ketemu tempat-tempat baru, orang-orang baru, suasana-suasana baru, dan dengan itu kita bisa mendapatkan wawasan baru, pengalaman hidup yang baru, dan membuat hidup kita bertumbuh dan semakin arif. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.